Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulur-dulur, dimanapun panjenengan semua berada, aktivitas apapun yang Anda lakukan, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan, kecukupan rizki, terjaga keluarganya, tercapai cita-citanya, selalu dalam lindungan, selalu dalam hidayah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ada dua tokoh yang akan kami bahas tentang bagaimana pendapat mereka tentang Cak Nun. Tokoh yang pertama adalah Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal dari Gontor. Beliau ini kenal baik dengan Cak Nun, ya, termasuk orang yang dekat lah sama Cak Nun. Maka kita lebih bisa menjadikan pendapat beliau itu sebagai representasi tentang siapa itu Cak Nun. Jadi bukan dari orang yang membencinya, tapi dari orang yang mengetahui siapa Cak Nun dan dekat dengan Cak Nun. Jadi beliau Kiai Hasan ini pernah memiliki pendapat tentang Cak Nun dalam sebuah tulisan yang diberi judul Qori Kepahitan. Ya, tulisannya begini. Ini ada di caknun.com juga ini ya. Silakan panjenengan cari. Jadi beliau menulis gini tentang Cak Nun. Dia adalah sosok pribadi yang menggoreskan perannya di tengah masyarakat plural, bermodalkan kepribadian yang kuat dalam berprinsip, tahan menghadapi cobaan hidup sepahit-pahitnya, takut hanya kepada Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Luas pergaulan tanpa pilih-pilih, khususnya para duafa. Rujukan utama pemikirannya sejalan dengan hobinya sebagai qori di pondokan modern Darussalam Gontor. Peka terhadap kemanusiaan, tidak suka pemaksaan oleh dan terhadap siapapun. Semua orang mempunyai interest untuk menonjolkan diri, cuma cara dan frekuensinya yang terkadang berbeda-beda. Saya melihat interest untuk ke situ kecil sekali dan prosesnya amat sangat wajar sekali, tetapi hasilnya maksimal. Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya, itu ya. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Sahal tadi. Ini saya ingin menggarisbawahi yang pertama tadi tentang bahwa setiap orang itu memiliki interest itu kepentingan ya, kepentingan untuk menonjolkan dirinya. Setiap orang punya dan itu wajar. Nah, tapi yang digarisbawahi dari Kiai Sahal ini adalah bahwa interestnya seorang Cak Nun itu kecil sekali dan prosesnya sangat amat wajar. Jadi tidak berlebihan sehingga tidak perlu dipersoalkan. Wajar dong, manusiawi lah. Ya, kepentingan untuk menonjolkan diri itu kecil sekali. Itu yang dilihat langsung oleh Kiai Sahal. Kemudian peka terhadap kemanusiaan, tidak suka pemaksaan oleh dan terhadap siapapun. Nah, ini mungkin salah satu acuannya adalah ketika Cak Nun dikeluarkan dari Gontor itu karena Cak Nun tidak suka pemaksaan, apalagi pemaksaan yang beraroma kezaliman gitu. Kan ceritanya Cak Nun itu karena temannya itu menggosok sandal seniornya, itu dihukum. Tapi kalau seniornya yang menggosok sandal juniornya kok tidak dihukum lah. Disitulah Cak Nun kemudian membela temannya. Akhirnya Cak Nun marah, nggak tahu dengan apa, berkelahi atau bagaimana, terus akhirnya dikeluarkan. Nah, mungkin pada saat kejadian itu terjadi yaitu sesuatu yang buruk, presiden buruk. Cak Nun sampai dikeluarkan, sampai ngekos, sampai tidak berani pulang ke mana, ke Menturon Jombang. Tapi hikmahnya adalah setelah peristiwa itu terjadi,
kita mengetahui karakter Cak Nun memang seperti itu. Dan Kiai Gontoro sendiri yang mengerti karakter Cak Nun, beliau memahaminya. Itu Kiai Sahal dari Gontor. Kemudian juga beliau mengatakan kuat dalam berprinsip, prinsipnya kuat, ora goyah kayak biyen sampai saiki. Dan kalau dianggap misalnya loh ya, yang sampai sekarang masih jadi tuduhan itu kan karena Cak Nun dianggap cedak karo Soeharto, anunya cendana kan gitu. Ya kalau emang wataknya adalah suka mendekati penguasa karena ingin mendapatkan kenyamanan, mestinya orang yang berwatak seperti itu setelah Soeharto lengser, dia juga akan mencari penguasa lagi untuk dijadikan sebagai tameng lagi, untuk menikmati kekuasaan lagi. Tapi nyatanya kan tidak. Itu artinya Cak Nun bukanlah orang yang suka dengan orang yang bukan tipologi orang yang berada di lingkar kekuasaan untuk menikmati kekuasaannya. Malah banyak orang yang dulu mengkritik Soeharto, setelah Soeharto turun kemudian orang itu sekarang saat ini justru menikmati kekuasaan. Oh, berarti mereka kritiknya itu karena iri sama Pak Harto, karena pengen mendapatkan kekuasaan maka mereka mengkritik. Seperti yang sering diceritakan Cak Nun di Maya-Maya itu. Kenapa orang itu mengkritik Soeharto? Oh, ternyata karena kalau korupsi ya ajak-ajak dong kan gitu. Jangan sendirian. Nah, karena rata-rata karena itu teriak lawan korupsi karena dia tidak kebagian kan gitu. Ya, kalau Cak Nun, beliau dijelaskan oleh Kiai Sahal tadi, kuat dalam berprinsip, tahan menghadapi cobaan hidup sepahit-pahitnya. Ya, saya yakin beliau juga tahulah latar belakangan Cak Nun bagaimana, kepahitan dalam kehidupan yang dialami oleh Cak Nun. Ini dari Kiai Sahal ya. Terus berikutnya ada juga ini tulisan dari Taufik Ismail. Oke, bagaimana beliau pernah menuliskan tentang Cak Nun ini ya. Judulnya Selalu Kerangka Kepentingan Rakyat. Begini tulisannya. Saya sangat kagum dan respect dengan produktivitas pemikirannya yang tampak dari begitu banyak puisi dan juga buku-bukunya. Pemikirannya selalu dalam kerangka kepentingan rakyat, pemihakannya pada wong cilik, menempatkan dia pada posisi selalu diawasi, apalagi ketika Soeharto masih berkuasa. Tapi semakin diawasi dan ditekan, semakin produktif, karyanya banyak dan bermutu. Tidak semua seniman, budayawan, dan penyair memiliki kemampuan seperti dia. Mungkin dia memiliki karunia khusus dari Allah. Kelebihannya, dia adalah intelektual yang independen dan tidak terjebak dalam politik kekuasaan. Konsistensi sikapnya hingga kini tetap dipertahankan. Artinya, dia tetap mengambil sikap oposan dalam situasi politik apapun. Taufik Ismail, penyair. Nah, ini penyair yang kelahiran Sumatera ya. Ya kan? Semakin ditekan semakin kuat, selalu oposan, semakin produktif. Apalagi ketika zaman Soeharto masih berkuasa loh. Ini saksinya Pak Taufik Ismail. Usianya sudah berapa ya, beliau ini sudah sangat sepuh ya. Sudah ada 80 kalau nggak salah sekarang. Ya gini kok ada yang ngomong gini, ya kalau mau tahu Cak Nun itu ya carilah, tanyalah sama orang yang usianya 50 tahun ke atas, itu tahu nanti track recordnya tahun seperti apa, jeleknya Cak Nun seperti apa. Yo ngono kuwi, ana wong sing ngomong ngono kuwi. Ada yang bicara seperti itu. Dianggap yang usia 50 ke bawah ini tidak tahu, tidak mungkin tahu karena nggak ngerti jejak recordnya Cak Nun. Padahal kita lihat sendiri Bapak Taufik Ismail usianya lebih dari 50 tahun dan beliau menjadi saksi atas bagaimana dan siapa Cak Nun. Ya, pemihakannya pada wong cilik, pada orang kecil, rakyat biasa, menempatkan Cak Nun pada posisi selalu diawasi. Dan ini saya kira dirasakan semua orang ya, pemihakannya Cak Nun kepada wong cilik ini. Bukan hanya pemihakan secara intelektual, tetapi
juga dari segi bahasa yang digunakan Cak Nun, gaya yang digunakan Cak Nun, cara menyapa orang yang digunakan Cak Nun, pemilihan kata ketika bercanda, guyon karo jamaahnya bagaimana itu. Nah, dan salah satu triknya yang pernah Cak Nun ungkapkan itu gini, untuk mendekati orang itu biasanya gini, cari satu atau beberapa kata yang kalau itu disebut orang itu akan merasakan ger gitu. Ada kata kan, karena setiap komunitas itu punya kata yang menjadi bahan obrolan mereka ya. Misalnya apa ya, contohnya nek Bojonegoro itu punya ledre misalnya, kalau dari segi kuliner, atau punya angling darmo gitu kan. Ketika disebut putu nih angling darmo, maka rasa emosionalnya itu akan naik gitu, adrenalinnya akan naik. Nah, calon seperti itu caranya. Dan juga berusaha memahami apa yang dibutuhkan oleh jamaah, ya, sesuatu yang punya potensi untuk dicintai orang yang diajak bicara itu apa. Nah, itu cara calon untuk mengajak, untuk menyapa orang itu seperti itu. Karena tujuannya kan memang untuk kebaikan, jadi caranya juga harus baik ya. Semakin baik cara yang digunakan, tujuannya itu akan semakin mudah untuk dicapai ya. Itu kekaguman Bapak Taufik Ismail kepada Canun ya. Terus juga tadi pengakuannya, tidak semua seniman, budayawan, dan penyair memiliki kemampuan seperti dia ya. Padahal usianya Pak Taufik Ismail ini lebih sepuh loh, dan dia tidak gengsi mengakui tentang kiprahnya seorang Canun ya. Tidak semua seniman, budayawan, penyair memiliki kemampuan seperti dia. Mungkin Cak Nun ini memiliki karunia khusus dari Allah. Ya, saya pun mengakui seperti itu. Saya pun melihatnya seperti itu. Artinya jejak Cak Nun memang tidak bisa ditiru secara kurikulum pendidikan sekolah. Ada hal yang khusus gitu loh. Memang kalau dari segi ilmu agama pesantren ya memang kalah ya. Secara kitab kuning, literasi itu memang Cak Nun bukan ahlinya di situ. Tetapi dari segi dakwah dan memegang hatinya orang, menyatukan banyak orang dari situ, orang pesantren pun bisa kalah di situ. Atau misalnya dalam hal akademik ya, mungkin Cak Nun juga tidak terbiasa dengan disiplin akademik. Akan tetapi ketika berbicara di tengah para akademisi, beliau itu seperti singa yang wah, perhatian hadirin tuh ke sana semua, ke Cak Nun semua. Bahkan waktu di UII dulu saya nonton langsung itu, UI Fakultas Hukum itu ada dosen yang mengatakan gini, saya ini kalau sama Cak Nun itu saya merasa terintimidasi gitu, karena perhatian hadirin itu semuanya ke Cak Nun. Itu padahal di UI itu ada dosen siapa namanya itu yang terkenal sebagai Singapodium gitu. Ya, di dosennya menceritakan itu ada Singapodium di UII. Kemudian seorang Singapodium itu, dosen itu mengatakan merasa terintimidasi kalau satu forum sama Cak Nun gitu. Nah, itulah yang saya alami saat ini ya. Itu dosennya mengatakan seperti itu. Anda cari saja itu di waktu itu sama Pak Bushra Mukodas di UII Fakultas Hukum ya, ada Cak Nun, ada dosen UI juga di situ. Terus ada Cak Dikin ya, Cak Dikin itu penyanyi campur sari dari Banyuwangi apa ya, kalau nggak salah Banyuwangi apa Bojonegoro gitu. Itu juga ikut di forum itu. Nggih, itu ya dulur-dulur nggih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari segala kejadian yang ada di sekitar kita. Karena di Ma'iyah kita memang belajar akan hal tersebut. Ma'iyah mengajarkan kita keluasan dan kedalaman berpikir sehingga tidak mudah untuk menilai sesuatu apalagi menghakiminya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.